Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Apakah ada perbedaan kualitas atau hasil orang yang berniat melakukan sesuatu karena dorongan manusia atau karena dorongan diri sendiri karena Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan likulli imri'in ma nawa. Jadi setelah menyebutkan innamal a'malu binniyat, Rasulullah sambung likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat hasil sesuai niat masing-masing. Jadi amal itu pertama standarnya adalah niat. Semua amal, niat yang bisa mengubah amal menjadi tidak berpahala. Niat juga yang bisa mengubah sebuah amal menjadi full pahala. Lalu setiap orang dapat sesuai niat. Jadi hadis itu bang, itu keluar waktu Nabi sudah melakukan hijrah. Di antara orang yang berhijrah, ada yang berhijrah karena menegakkan agama Allah, ingin menyelamatkan agama Allah. Ada yang berhijrah karena diberi syarat oleh seorang perempuan. Jadi ini ada salah seorang yang berhijrah ingin menikahi seorang perempuan, tapi perempuan ini memberi syarat. Saya lupa nama perempuan ini, apakah Fatimah binti Qais. Memberi syarat pada laki ini, saya baru mau engkau nikahi, ku terima lamaranmu dengan syarat engkau hijrah bersama kami ke Madinah. Kemudian disitulah Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu li imra'atin tankihuha, barang siapa yang hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha, maka dia dapat perempuan itu tapi tidak dapat pahala dari Allah. Makanya tergantung sekali kita kalau melakukan amal saleh tapi tidak disebut amal saleh kalau dorongannya karena memamerkan pada manusia atau ingin karena dipuji manusia, maka kita dapat pujian itu tapi tidak dapat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dari Allah. Semua urusan yang bukan kita peruntukkan untuk Allah, maka Allah tidak beri apapun. Sampai hari kiamat kita diprank. Bapak Ibu, dalam hadis sahih, kita ini nanti diprank oleh Allah di hari kiamat. Bagi orang-orang yang melakukan amal niatnya bukan karena Allah. Bagaimana cara Allah mengepranknya? Baca hadis Pak, saya tidak hafal lagi hadisnya, tapi maknanya saya tahu. Nanti lihat sendirilah, karena enggak semua hadis saya hafal. Orang-orang yang ria ketika di hari kiamat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu dorongannya bekerja untuk dipilih jadi presiden, dipilih jadi ini, jadi dia lakukan karena ingin pujian itu saja supaya dipilih kembali, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditampakkanlah amal-amalnya. Oh, engkau telah membuat ini dan inilah surganya, inilah balasannya. Jadi dinampakkan surga dengan amalan dia, dinampakkan. Setelah dia bergembira, dia merasa diri bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Lalu Allah katakan, ini pahala ini kalau engkau melakukannya karena aku, tapi karena engkau melakukannya bukan karena aku, sekarang carilah surga di tangan orang yang engkau harapkan puji itu. Di prank, cuma dikasih nampak aja, enggak dikasih masuk ke dalam surga. Begitu orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah. Jadi carilah kita surga. Maka kita yang hari ini beramal untuk mengharapkan like dan subscribe, cari surga dari orang-orang yang like dan subscribe itu, Pak. Ini contoh nih, misalnya yang pakai kamera nih kan, saudara kita yang pakai kamera. Kalau beliau ingin sebarkan video dakwah ini karena Allah, biar orang tahu maksudnya, orang bisa datang ke masjid, maka setiap detik mereka dapatkan pahala. Tapi kalau mengharapkan like, lika-lika dan subscribe itu, maka cuma itu yang dapat, tidak dapat apa-apa. Kalau hanya berharap uang dari YouTube, cuma itu yang dapat, lain tidak dapat. Jadi itu penting sekali. Sedangkan orang yang berbuat karena Allah, sempurna dia dapatkan selama dia tidak berharap kepada selain Allah.
Kalau kita habis solat tahajud, lalu paginya kita ceritakan sama isteri, alhamdulillah tadi malam abang salat tahajud, ini baru pertama ni dalam 50 tahun ni katanya, ya, contoh. Atau mungkin tiap malam kita cerita, alhamdulillah long semayang kelam tahajud. Apakah itu dianggap ria? Tergantung. Kalau niat kita memberitahukan isteri agar dia menyadari bahawa dia belum pernah salat tahajud, maka itu tidak disebut ria. Ria itu permainannya di sini. Tujuannya apa di sini? Yang tahu kita ria dan tidak ria bukan orang. Isteri pun enggak bisa mengejek, alah baru semayang 3 begah kena begah kedih. Isteri sudah bangai, sudah enggak tahajud, bangai lagi. Ya. Kata si suami, hai kau begahnya kekah bagai semayang tahajud. Ini ku kasih tahu ni agar engkau salat tahajud, bukan untuk ria. Bolehkah memberitahu orang amal kita apa? Boleh, dengan niat bukan untuk mengharapkan puji. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dengan nikmat Tuhanmu nampakkanlah, kata Allah. Nampakkan. Nabi saja memberitahu semua amalnya, ya tentu untuk diikuti. Kalau sempat Nabi tidak memberitahu, kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara salat tahajud, jam berapa? Itu urusanku dengan Allah. Ya sudahlah, enggak usah jadi Nabi kalau begitu. Maka mendakwahkan agama otomatis memberitahu, menceritakan amal supaya diikuti oleh anak-anak murid. Guru cerita amal, ibu tiap malam alhamdulillah tahajud, maka kalian tahajudlah, jangan sampai begini dan begitu. Itu tidak disebut ria. Itu dibolehkan. Mensyiarkan urusan-urusan agama dibolehkan, bahkan itu baik. Jadi tergantung sekali dengan hati, ya. Begitu juga saya sudah pernah bilang, sedekah itu nampak, kita nampakkan, enggak disebut dengan hilang amal selama kita nampakkan untuk menyiarkan, mari sama-sama kita bersedekah, kita buat iklan, ya. Mari sama-sama kita sedekah untuk membangun rumah duafa fulan, ya. Lalu kita nampakkan nama-nama fulan 200,000, fulan. Apakah itu ria? Tidak. Itu syiar agar orang sama-sama mau melakukannya. Masalah ria nanti terpulang pada hati masing-masing. Ada orang yang kalau enggak disebut nama marah, dia ingin namanya disebut, nah itu juga ria. Ada orang enggak mau disebut nama tapi namanya tersebut, maka tidak ria dengan adanya nama di situ. Nah begitu. Yang tidak terbangun salat subuh karena tahajudnya, apakah ini bisa apakah bisa mendapat pahala subuh berjamaah? Tergantung kondisi, Pak. Kalau setiap subuh begitu, itu enggak dapat. Ya. Tiap malam salat tahajud, tiap subuh enggak pernah nampak, itu enggak dapat. Itu kita telah berubah menjadi munafik. Munafik itu salah satu cirinya susah untuk salat, terutama yang dimaksud salat wajib. Dipermainkan syaitan. Jadi begini, Pak, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, itu Ibnul Qayyim, juga dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim itu menceritakan salah satu tipu daya syaitan. Jadi pertama diajak ke syirik, enggak mampu syirik diajak melakukan dosa besar, enggak mampu melakukan dosa besar diajak melakukan dosa kecil. Jadi supaya orang jatuh ke neraka, syaitan membujuk untuk melakukan dosa kecil terus-terusan, padahal dosa kecil tumpuk-tumpuk jadi dosa besar. Enggak mampu juga, itu diajak oleh syaitan untuk melakukan pekerjaan yang mubah. Mubah itu enggak berpahala, jadi kerja tiap hari hanya duduk, jalan-jalan, dosa enggak, pahala enggak, sampai mati dia enggak ada pahala. Jadi begitu-begitu saja hidupnya, makan, minum, wisata kuliner, pergi sana, pergi sini, ke Singapura dah berapa kali bolak-balik. Itu aja. Dia enggak dosa, tapi enggak pun berpahala. Cuma duduk-duduk di depan rumah, duduk siram-siram bunga, begitu-begitu saja. Ambil cangkol, bunga yang sudah disiram dicangkol, besok tanam lagi yang baru, cangkol lagi, begitu saja. Itu tipu daya syaitan, enggak banyak amal. Syaitan ingin orang ini khaffat mawazinuh, ingin timbangannya sedikit, ringan. Itu tipu daya. Enggak mampu juga, ternyata orang ini suka beramal juga, maka ditipu oleh syaitan dengan dilupakan afdaliyatul a'mal. Jadi dibuat enggak tahu mana amal yang lebih afdal. Sedekah, dia utamakan sedekah ke orang lain dibandingkan ke istrinya.
dibuat oleh syaitan tertipu. Padahal sedekah ke isteri itu lebih utama dibandingkan sedekah ke isteri orang. Kita enggak, isteri orang yang kita muliakan. Asal gaji traktir isteri orang, isteri sendiri bakso enggak pernah makan, apalagi bakso beranak, bakso larva, bakso macam-macam. Isteri cuma dengar-dengar aja. Isteri orang udah macam-macam, bulan ini makan bakso beranak, bulan depan makan bakso macam-macam. Itu dilupakan syaitan. Kita merasa kita baik. Ini contoh. Atau dibuat amal sunnah, puasa Senin Kamis, Masya Allah rajinnya. Puasa Ramadan sudah loyo Pak, gak sanggup puasa waktu Senin Kamis, oh Masya Allah luar biasa. Ramadan gak pun berjuang dia, padahal Ramadan itu puncaknya puasa. Nah begitu juga kejadian tadi, tahajud Masya Allah 8 rakaat, menjelang subuh tidur, subuh tidak jalan. Kalau dilakukan setiap hari, maka dia telah masuk golongan orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Tapi kalau itu terjadi sekali-sekali, betul-betul tertidur, tidak pernah kejadian seperti itu, sekali-sekali tertidur benar, maka rasa gelisah dia, begitu terbangun jam 7, dia gelisah, ya Allah udah tinggal subuh, gak biasanya begini. Nah di saat seperti itu, tetap walaupun dia salat subuh dengan qadha, pahala jamaahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak, kalau kami sekali-sekali tak nampak, itu mungkin kejadiannya seperti itu. Jadi jangan suuzan-suuzan, langsung saja dihusnudzankan, kayaknya Ustaz tertidur setelah salat tahajud. Begitu-begitu Bapak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetap dapat pahala jamaah sempurna kalau terjadi hanya sekali-sekali. Sebenarnya tidak ada masalah yang ingin mendahulukan solat sunnah rawatib, ingin mendahulukan solat jenazah. Di situ tidak ada sebuah keharaman. Kalau kita ingin mendahulukan solat sunnah rawatib, juga tidak membatalkan solat jenazah kita, ya, tidak membatalkan. Kadang enggak wajib, tidak ada dalil yang begitu jenazah sampai langsung solatkan, enggak. Karena dalam solat jenazah itu pun yang penting setelah mandi, kafan, lalu disolatkan. Jeda waktu antara mandi dengan antara kafan dengan solat itu tidak diatur harus segera, tidak. Artinya ya jangan terlalu lama. Maka tidak masalah diselingi dengan solat sunnah rawatib. Tapi kalau seandainya pun kita ingin menunda rawatib, diselingi dulu dengan solat jenazah, selama tidak terlalu jauh waktunya, itu pun dibolehkan. Tapi kalau yakinnya akan jauh sekali waktunya, maka seandainya habis solat jenazah ada tausiah lagi, lalu kemudian macam-macam lah, sambutan ini, sambutan itu, apalagi yang meninggal memang perlu disambut-sambut kan. Ini kalau sudah terlalu lama memang bisa menghilangkan keutamaan rawatib. Tapi terlalu lama itu kalau memang betul-betul lama Pak. Makanya rawatib itu kan disunahkan di rumah contohnya. Maksudnya sekedar pulang dari masjid untuk menuju ke rumah itu pun enggak ada masalah. Karena Nabi pun melakukan rawatib di rumah, qabliyah, ba'diyah pun dilakukan di rumah. Jadi model lamanya selama masih bisa dalam kapasitas enggak dianggap lama, itu tidak masalah. Jadi tidak ada sebuah masalah besar antara memilih sunnah rawatib atau jenazah duluan. Kalau seandainya masalah dalil, saya tidak tahu dalil khusus yang menyatakan tentang masalah kalau beradu antara rawatib dengan jenazah. Wallahu a'lam. Itu saya tidak tahu dalil khusus masalah itu. Nanti kalau saya temukan saya bilang kembali. Yang saya tahu tidak menjadi masalah besar di situ. Silakan pilih kebijaksanaan saja. Jumlah rakaat di jamak takdim zuhur atau asar, kalau tidak ada kesulitan apapun seperti saya sebutkan tadi, tetaplah solat 4. Ya, tetaplah solat 4. Kecuali ada kesulitan, saya sebutkan seperti saya sebutkan tadi Pak. Kita enggak diizinkan solat panjang. Mobil bukan mobil kita, kata supir hang kupreh ya. Ini belum berangkat hang kupreh. Dia enggak mau tunggu. Berarti disitulah kita ternyata mendapatkan kesulitan. Silakan lakukan 4. Kalau kesulitan dijamak kasarkan. Tapi saya sering bilang sama orang, jangan biasakan, karena hari ini Pak,
gara-gara mendengar jamak qasar, asal turun jamak qasar, turun jamak qasar, mobil pribadi, kemudian nggak ada masalah untuk bisa dijamak, maka pilihan yang paling bagus adalah mengqasar tanpa menjamak. Nanti turun lagi kalau aman. Kalau nggak aman, silakan jamak, tapi jamaknya sempurna, 4. Oh, bertambah lagi kesulitannya, barulah dikumpulkan jamak dan qasar. Jadi baik galak-galak, karena selama ini saya lihat asal sudah turun apa kemah semayang jamak qasar, Bandung jamak qasar, sabar-sabar rombongan, semuanya jamak qasar, kesulitan nggak ada, semua nggak ada. Nah, begitulah kadang-kadang orang mengambil yang ringan-ringan. Jangan begitu cara melakukan prosedur syariat. Yang sudah melakukan jamak qasar selama ini, maka solatnya tetap sah, cuma bukan solat yang utama, artinya bukan pilihan utama, karena pilihan utama yang diajarkan dalam fikih, urutan awal dalam perjalanan qasar, turun duhur pendekkan, lalu kemudian turun lagi asar pendekkan jadi 2 rakaat, itu pilihan utama. Ingat bahwa hadis Nabi semua mengatakan Nabi kalau sudah jalan tetap qasar. Nabi kalau sudah jalan tetap qasar. Enggak ada, Nabi enggak melakukan jamak suka-suka kecuali di waktu ihram di Muzdalifah dan Arafah. Urutan kedua baru jamak kalau ada kesulitan. Urutan ketiga gabungkan jamak dan qasar kalau bertambah tinggi kesulitannya. Jadi baik dari awal pun langsung kita jamak qasar, tapi tetap sah kalau sudah cukup syarat-syarat untuk jamak dan qasar. Jadi akhirnya saya bilang sebagai penutup, jangan memudah-mudahkan, karena nanti solat kita dianggap seperti solat orang yang memudah-mudahkan solat. Bagaimana ada orang yang berdakwah tapi tidak sama sekali disertai dengan dalil, 1 jam 2 jam bicara, berbagai macam cerita diungkapkan tapi tidak ada dalil. Nah, dalil itu fungsinya adalah penguat, sebagai hujjah. Dalil itu fungsinya sebagai hujjah, yaitu apabila orang bertanya, yang ini yang tadi Ustaz sampaikan ada dalilnya tidak? Nah, dalil itu sebagai penguat, hujjah kita untuk menguatkan apa yang kita katakan. Orang mengatakan yang benar tentu selalu ada hujjahnya, ada sandaran. Tapi bukan bermakna ketika seseorang ceramah tanpa dalil, bukan bermakna ceramahnya itu batal atau tidak benar. Yang dia katakan benar, namun kekurangannya mungkin dia tidak hafal dalil. Makanya kita Bapak kalau belajar, kadang-kadang kita baca kitab-kitab fikih yang masih standar bawah, contoh misal Matan Taqrib, itu tidak disebutkan dalil satupun. Dengan tidak disebutkan dalil, apakah Abi Suja' pengarang kitab Matan Taqrib semuanya salah? Tidak, bahkan tidak ada yang salah. Namun kitab itu ditulis tanpa dalil karena memang untuk pemula. Nanti muncul kitab-kitab syarah berikutnya, nanti ada syarahnya yang mensyarah, itu sudah mulai muncul kitab At-Tazhib, itu sudah mulai disebutkan hadis di bawahnya, ayat di bawahnya. Begitu juga nanti yang syarah ini disyarah lagi, maka muncullah kitab hasyiah. Jadi tidak bermakna bahwa kalau bicara tidak keluar ayat, tidak keluar hadis, tidak bermakna itu salah total, tidak. Cuma orang kadang-kadang kurang yakin saja, ini betul tidak, betul tidak. Maka ketika mengungkapkan satu fakta, mana yang menjadi penguat? Tentu nggak ada yang bisa benar kecuali satu perkara, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang bisa menjadi penguat, yang tidak ada bantah di dalamnya. Kalau kita sebutkan, oh itu menurut ulama fulan, itu fatwa. Fatwa bisa berbeda, beda. Fatwa mazhab ini berbeda, mazhab itu berbeda, kan? Tetapi kalau dalilnya Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, walaupun banyak syarahnya, tapi sudah menjadi hujjah bagi kita. Jadi jangan juga kita berprinsip hanya betulnya, hanya ayat mutabah, hanya hadis, itu juga enggak ke situ juga arahnya. Beliau yang sebutkan benar tapi tidak ada penguatnya, dan itu perlu diperbaiki cara dakwah seperti itu. Pengurus masjid sering tidak nampak di masjid, misal contohnya, sering tidak nampak di masjid. Apakah itu menjadi kekurangan? Pasti.
pasti itu menjadi sebuah kekurangan. Namun mungkin bisa jadi beliau nampak di masjid yang lain karena bukan piket beliau di masjid ini, bisa contoh begitu. Jadi begitu piket datang, kecuali piket terterusan, itu wajib hadir. Tapi bisa jadi bukan piket beliau sehingga ada jadual di masjid yang lain. Yang intinya apa? Baik di masjid maupun di luar masjid, kalau seorang yang telah dibebani menjadi pengurus masjid, selayaknya, akhlaknya, ibadahnya, tidak peduli kapanpun, dimanapun, beliau tetap taat kepada Allah walaupun tidak sedang bertugas di masjid A, tapi bisa jadi sedang bertugas di masjid yang lain. Jadi kita juga tentu akan melihat dengan pandangan mata. Contoh Pak, tiba-tiba kita lihat pengurus masjid tidak solat subuh, sedang lari pagi. Sebelum solat subuh sudah lari pagi. Contoh, itu sudah menjadi sebuah kesesatan yang nyata. Kala fi dhalalin mubin itu. Sudah menjadi sebuah kesesatan yang nyata. Tapi kalau kita lihat beliau di masjid yang lain, itu berarti beliau menjaga juga, cuma belum nampak di masjid yang beliau sedang ditugaskan. Jadi tunggu jadual piket misal begitu. Jadi intinya, siapapun kita, semakin tinggi jabatan kita, apalagi diangkat menjadi orang-orang yang mulia, disebut ustaz, tengku, ulama, walid, macam-macam disebut, seharusnya lebih tinggi akhlak kita jaga dibandingkan orang-orang yang menyebut dan menghormati kita. Jadi kita nyoba lebih good daripada orang yang menghormati kita. Kita datang Jumaat, ada celah-celah yang kita bisa belok kanan, belok kiri, lurus, jalan ke depan. Enggak kita ganggu orang, tapi celah-celah itu kita masuk, tidak melangkahi bahu orang. Apakah itu termasuk makruh? Tidak. Itu boleh. Karena illah daripada takhatti ar-riqab, illahnya adalah menyakiti orang duduk. Kita pisahkan bahu, geser pecut. Ini sakit kan. Makanya kita kan waktu suruh geser orang, Pak, orang itu kan lihat dulu ke atas tu. Geser pecut. Dia lihat ke atas. Kalau bukan khutbah Jumaat, pasti dia akan mengatakan alik atas kayak alik. Seandainya bukan sedang Jumaat, datang geser pecut. Apalagi model kasar, dah tepuk bahu kau, gede baju nanti. Kalau bukan khutbah, habis itu orang tu, Pak. Tapi karena sedang khutbah dia sabar, tapi hatinya tetap tersinggung sebenarnya. Menyakiti itu yang menyebabkan makruh. Tapi kalau ada celah-celah masuk bahkan dibolehkan selama tidak menyakiti perasaan orang lain. Apakah orang perempuan bisa mendirikan Jumaat sendiri? Tidak. Jumaat itu tidak diwajibkan bagi perempuan, juga tidak ada kewajiban untuk dihadiri dan membuat Jumaat bagi perempuan. Tapi perempuan yang ingin hadir Jumaat, maka gugur salat duhurnya, walaupun tetap diutamakan tidak datang untuk Jumaat. Itu lebih utama. Kenapa? Hari-hari biasa saja, kalau timbul fitnah ni misal perempuan datang ke masjid tapi timbul fitnah, maka itu pun lebih bagus salat di rumah. Tapi kalau enggak timbul fitnah, maksudnya yang datang nenek-nenek kan, orang klakson bukan karena ingin perli, klakson karena dia udah di tengah jalan enggak minggir-minggir, itu enggak masalah datang. Kalau hari-hari biasa saja, kalau menimbulkan fitnah disuruh salat di rumah, apalagi Jumaat itu kan kumpulannya laki-laki sedang berkumpul tuh. Tiba-tiba datang ibu-ibu salat Jumaat di tengah-tengah laki-laki, walaupun duduk di sudut, janda lagi, berkembang lagi. Ini khatib hana genging le bapak-bapak ya, khatib itu janda itu terusan. Itu contoh menimbulkan fitnah. Jadi perempuan enggak boleh buat Jumaat sendiri, juga tidak diwajibkan hadir. Tapi kalau hadir enggak menimbulkan fitnah, gugur duhurnya gugur. Nanti ada timbul pertanyaan sambungan sedikit, setengah menit. Lalu perempuan kapan salat duhurnya? Perlukah menunggu orang laki dulu pulang Jumaat? Karena sering terdengarkannya, nanti ada yang anak perempuan di rumah mengatakan ke mamanya, mak, kita kok belum salat duhur, kita tunggu bapak pulang dulu. Masalahnya bapak habis Jumaat pergi ke AA, enggak pulang-pulang, asar baru pulang. Tunggu bapak pulang. Ini perlu diketahui. Perempuan enggak ada hubungan solat dia dengan solat Jumaat, enggak ada hubungan, enggak ada koneksi. Begitu azan duhur masuk, ibu-ibu di rumah langsung solat
duhur, nggak perlu pulang, nunggu laki-laki pulang dari Jumat, karena nggak ada koneksi antara perempuan dengan Jumat. Ada hadisnya, hadis itu khilaf, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan bukan dhaif ya, yang meninggal di hari Jumat maka dibebaskan dari azab kubur. Ada sebahagian mengatakan dhaif, ada sebahagian mengatakan tidak dhaif. Tapi walaupun begitu, seandainya pun dhaif, maka maknanya tidak ada yang mengingkari, tidak ada ulama yang mengingkari makna. Cuma mereka khilaf dalam memaknai apakah hilang azab kubur bagi yang meninggal di hari Jumat selama hari Jumat saja karena kemuliaan Jumat, atau selama-lama. Dan itu pun diberi syarat, meninggalnya bukan meninggal dalam keadaan bermaksiat. Karena kalau semua dipukul rata meninggal hari Jumat bebas azab kubur, maka orang bunuh diri pun milih hari Jumat. Mau ngapain, mau bunuh diri kapan? Rencana Jumat rencananya, supaya bisa supaya bebas azab kubur misalnya gitu kan. Jadi meninggalnya bukan dalam keadaan maksiat. Maka perampok, pengedar sabu-sabu ditembak di hari Jumat mati, lalu dibebaskankah dari azab kubur? Tidak, karena dia meninggal dalam keadaan maksiat. Jadi itu ada khilaf dari sisi status hadis, juga ada khilaf dari makna hadis ya. Tidak sepakat mengatakan apakah Jumat, seluruh Jumat dapat bebas atau sepanjang hari gara-gara meninggal di hari Jumat. Allah alam. Tidak ada yang tahu kenyataan yang sebenarnya, kecuali ada yang sudah meninggal hidup lagi, dia kasih tahu betul, hai betul, ilung walaupun palih-palih lagi ni orang Jumaat nak kena siksa, itu mungkin baru kita tahu. Selama ni enggak ada yang tahu ya. Wallahu alam. Apakah perempuan baru boleh melakukan salat duhur setelah orang pulang dari Jumat? Ini pandangan ini tidak benar ya. Bahkan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i sendiri menjawab, Imam Nawawi menjawab, perempuan itu begitu masuk waktu duhur, azan pertama, azan kedua kalau sekarang itu, maka dia sudah boleh melakukan salat duhur, karena perempuan enggak termasuk orang yang diwajibkan Jumat. Jadi enggak ada hubungan dia menunggu pulangnya laki-laki, karena memang dari dulu kita dengar yang perempuan enggak salat dulu sampai selesai salat Jumat, atau sampai menunggu suaminya pulang Jumat. Kalau suami pulang, mungkin suami enggak pulang, mungkin dia pergi ke rumah yang lain. Kapan kita mau salat? Minggu ke ya? Maka itu tidak benar. Perempuan boleh salat duhur ketika azan berbunyi, tidak harus menunggu pulang Jumat. Bagi laki-laki yang uzur, yang sakit atau tidak pergi Jumat, nah bagi laki-laki wajib nunggu selesai salat Jumat, karena dia orang yang diwajibkan Jumat. Seharusnya dia berada di sana, dia dengar khutbah, lalu dia salat 2 rakaat. Tidak boleh, tidak berlaku sebagaimana orang sehat enggak berlaku salat duhur tanpa melakukan Jumat, maka orang yang uzur pun harus menunggu selesai salat Jumat. Beda orang yang diwajibkan Jumat dengan orang yang tidak diwajibkan Jumat. Ya, ada rukuk waktu i'tidal lipat lagi tangan. Adakah dalilnya? Ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi kembali meletakkan tangannya setelah rukuk. Ini kita bisa dapatkan di dalam kitab Sifatus Salatin Nabi yang karang Imam Al-Albani. Itu disebutkan di situ salah satu riwayat yang mengatakan setelah rukuk Nabi kembali meletakkan tangannya seperti waktu sebelum rukuk, atau seperti waktu bacaan sedang berdiri. Namun pandangan ini itu tidak dipegang oleh jumhur ulama. Ada bantahannya, saya lupa cara mereka membantah. Bahkan Majlis Tarjih Muhammadiyah sendiri itu membantah untuk kembali melipat tangan setelah rukuk. Jadi ini urusannya sebenarnya urusan khilafiyah, bukan salah, tapi urusan khilaf. Namun pandangan jumhur
lebih ke arah tidak lipat tangan lagi setelah rukuk. Jadi ketika rukuk tidak lagi disuruh untuk kembali melipat tangan. Ini pandangan yang lebih kuat. Namun saya lupa poin yang dibantah itu. Saya baca, Khatib belum baca ya Pak, kerana itu tidak semua kitab membahas itu, karena kebanyakan kitab langsung membahas yang disepakati oleh jumhur. Nanti saya baca ulang kembali poin yang dia cara bantahnya itu. Kedua dong cara bantah di jumhur ulama. Jadi sampai saya baca Majlis Tarjih Muhammadiyah saja tidak setuju dengan cara itu. Artinya tidak dikuatkan. Jadi yang lebih baik tidak lagi lipat tangan. Ada bantahannya. Mantuo kiban cara bantah je kedua dong. Yang intinya yang saya ingat itu ada riwayatnya, tapi tidak dikuatkan oleh jumhur ulama. Jadi yang lebih utama tidak lagi melipat tangan. Kenapa bisa terjadi perbezaan masalah solat? Kadang-kadang ada imam yang mensirkan basmalah, ada yang menjaharkan basmalah, padahal semua mengikut Nabi. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya bukan masalah ini saja, banyak di dalam solat, dalam wudu, dalam solat, itu cabang-cabangnya itu banyak yang menimbulkan tanda tanya kita. Pegang sembahyang ikut Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi kok di 4 mazhab berbeda-beda cara menyikapi dalam satu urusan itu. Seperti tadi lipat tangan, kenapa bisa kok Imam Syafi'i suruh lipat di antara ini, Hambali suruh lipat ke sini, kemudian Hanafi, banyak, hampir semua urusan. Cuma perlu kita tahu dulu, perbedaan itu hanya terjadi pada furu', pada cabang, tidak terjadi pada usul yang mereka tetap sepakat salat itu wajib. Itu tetap sepakat. Yang terjadi perbedaan pada furu'nya, cabang-cabang. Makanya rukun salat saja berbeda-beda. Jangankan yang sunnah, rukun salat yang beda. Di sisi mazhab Syafi'i 13 tanpa tumakninah, dengan tumakninah 18. Di sisi mazhab Hambali 14. Di sisi mazhab Maliki 22 rukun. Mudah-mudahan saya tidak salah. Itu berbeda-beda. Kok bisa beda dong? Kan begitu. Banyak sekali Pak. Bahkan yang kita mungkin tak pernah dengar, Al-Fatihah di sisi mazhab Hanafi itu bukan rukun. Boleh diganti dengan ayat lain, dengan bacaan ma tayassara minka, dengan dalil faqra ma tayassara minka minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Bahkan dalam mazhab Hanafi Hanafi baca Al-Fatihah. Sampai begitu perbedaannya. Kenapa itu bisa terjadi semuanya? Padahal kita punya satu Nabi, salat mengikuti Nabi. Nah, itu terjadi karena Nabi kadang-kadang salat di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, bersama dengan sahabat yang berbeda. Contoh, Abu Hurairah salat bersama Nabi. Nabi dilihat salatnya dia begini dan begini. Waktu pergi bersama sahabat lain, misal pergi safar, pergi perang, sahabat itu melihat Nabi salatnya begini dan begini. Nanti pergi lagi dengan sahabat lain, ternyata dia dapatkan pandangannya melihat Nabi begini dan begini, sehingga timbullah beberapa hadis dari beberapa sahabat yang berbeda. Makanya banyak hadis-hadis tentang salat itu banyak, versi ini begini, versi ini begini, dan itu semua berdasarkan hadis. Dan kita sebagai orang yang melihat hadis-hadis yang berbeda, kita nggak bisa ambil kesimpulan sendiri, perlu mujtahid untuk menyimpulkan maksud-maksud itu. Maka mujtahid ternyata mengambil pandangan-pandangan yang berbeda berdasarkan keterangan dari hadis-hadis yang berbeda. Maka timbullah perbedaan pandangan dalam urusan-urusan salat. Tapi intinya, keluarkah kita dari Nabi? Tidak, kan semuanya dari Nabi.
cuma beda-beda cara melakukannya karena perbedaan cara orang melihatnya, memandangnya. Dan itu banyak Pak, sampai truk bak dua tahiyat itu beda, dan semua pakai dalil. Ternyata saya cek, sahabat rupanya melihat Nabi pernah duduk begini, pernah duduk begini. Makanya Imam Hanafi semua duduk dalam solat semuanya tawarruk, semuanya iftirash, tahiyat awal, tahiyat akhir, cara duduk seperti tahiyat awal Imam Hanafi. Imam Malik semuanya tawarruk, semua tawarruk, tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk lagi tahiyat akhir berdasarkan hadis. Imam Syafi'i tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Imam Hambali sama seperti mazhab Syafi'i, bedanya kalau salat yang cuma 2 rakaat lebih disunnahkan untuk duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal. Makanya Gedanyo tanging, saudara Gedanyo, ada yang kadang-kadang waktu salat subuh duduknya enggak seperti duduk tahiyat akhir biasa, duduk seperti tahiyat awal. Nah, itu versi mazhab Hambali. Semua berdasarkan dalil. Kenapa? Ternyata ada sahabat ketika Nabi safar dengannya, dia lihat Nabi duduknya begini, dia lihat tempat lain, sahabat lain lihat begini, terjadilah perbedaan. Tapi intinya kita tidak keluar dari sunnah Nabi, tetap yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Dan sekaligus itu menunjukkan Nabi ingin meringankan urusan itu, lagi nyojud, lagi jihpihjud. Jadi ini salah satu keringanan. Jadi kita enggak harus dipatenkan begini dan begini, tidak. Itu salah satu penyebab terjadinya perbedaan. Kira-kira begitu. Ada orang yang kelompok yang mendakwahkan agama tapi ditolak oleh komunitas, dan yang menolaknya kebetulan orang-orang yang faham agama juga. Ini kenapa bisa terjadi? Di antara penyebab kenapa sebuah dakwah dari kalangan orang-orang yang baik ditolak juga oleh orang-orang yang baik, ini karena ada unsur-unsur dakwah yang tidak dilakukan. Di antaranya lupa bahwa berdakwah itu harus dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Yang kedua, dakwah tidak boleh disisipkan dengan ejekan. Jadi begitu mengejek, orang yang teringat ejekannya. Jadi begitu kita mulai menyinggung amalan-amalan orang-orang yang sebenarnya hanya sekedar khilafiyah, lalu kita singgung seakan-akan itu menjadi sebuah dosa besar, di situ orang akan teringat bahagian singgungan itu, bukan kebaikannya yang diingat, ya, bukan dakwah, materi dakwahnya yang diingat, ejekan itu yang diingat, sehingga menyebabkan perlawanan. Yang ketiga, dalam dakwah salah satu yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama mengamalkannya, yaitu hormatilah keadaan penduduk setempat yang kira-kira mereka masih berada dalam kategori syariat, artinya bukan orang syirik. Kalau kebiasaan orang syirik enggak perlu dihormati, langsung memang disuruh untuk dakwahkan. Tapi kalau seandainya hanya perbedaan mazhab, hormatilah tempat kita berdakwah. Ini semua negara-negara Islam kan bermazhab, walaupun ada yang mengatakan enggak perlu bermazhab. Akui tidak akui, negara-negara Islam ini negaranya bermazhab. Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, Muslim-Muslim Thailand, Singapura, itu rata-rata bermazhab Syafi'i. Arab Saudi sendiri pun bermazhab Hambali. Turki Hanafi, Maroko, Tunisia Maliki. Dan amalan itu dikerjakan oleh penduduknya, diamalkan amalan-amalan mazhab itu. Dan
Dan ketika kita mendakwahkan satu pandangan ke tempat yang orang sudah punya pandangan sendiri, di situ harus punya adab. Jangan sakiti pandangan orang setempat. Yang dakwahkan tetap dakwahkan, tapi perbaiki umat yang rusak, bukan menyakiti pemahaman yang sudah ada. Karena bisa jadi pemahaman itu bukan salah, hanya terjadi perbedaan pandangan. Maka ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadinya perpecahan, sehingga diusir, ditolak karena frontal. Ketika mendakwahkannya frontal, ada unsur-unsur seakan-akan merendahkan, mengejek. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Apalagi yang mendakwahkan masih minoritas, maka dengan mudah ditolak di berbagai tempat. Nah, ini jadi harus juga ada adab-adab dalam berdakwah. Nabi SAW itu pertama sekali berdakwah di Mekah kan tidak langsung frontal, bahkan pakaian beliau tetap pakaian orang jahiliyah kan. Jubah itu kan pakaiannya orang jahiliyah, beliau tetap pakai. Jadi berbaur dulu baru beliau masuk untuk mendakwahkan agama yang sebenarnya. Itu yang menjadi penyebab kenapa dakwah kita kadang-kadang ditolak. Jadi dakwah itu harus punya cara. Seorang pendakwah yang dalam salah satu videonya bukan menuduh, apa artinya, mengungkapkan bahawa pihak yang tidak sesuai dengan pemahaman pendakwah ini, dikatakan bahawa pihak ini punya pandangan yang akidah yang sesat, dengan mengatakan Allah bertempat, ya begitu ya buat dia, Allah bertempat, Allah berjasad, segala macam. Sehingga dalam video itu pendakwah ini mengatakan ini kelompok sesat, ini kelompok sesat misal. Baik, saya tidak bicarakan materinya, tapi hal yang harus kita ingat ketika kita mengatakan tentang suatu kelompok, maka pertama kita harus bertabayun dulu, cari tahu dulu benarkah kelompok itu mengatakan hal seperti itu. Jadi bukan langsung mengatakan fulan begini, tapi bukti itu tidak ada. Jadi tabayun, cari tahu dulu betulkah kelompok yang kita tuduh itu benar-benar tersesat dengan pemahamannya. Baca dulu kitab-kitab mereka, baca dulu pemahaman mereka. Itu yang pertama kalau ingin memvonis satu kelompok. Yang kedua, kalau kita sudah pun sampai pada bacaan kelompok itu ternyata ada kitab yang menuliskan ini, maka apakah benar pemahaman yang kita fahami sesuai dengan yang mereka fahami atau tidak? Bisa jadi kita baca kitab orang yang enggak sesuai dengan kita, lalu kita memahami versi kita, tidak memahami versi mereka. Kita baca tapi kita enggak mau tahu pemahaman mereka bagaimana. Contoh misal, kalau seperti yang disebutkan contoh, kita tuduh ada kelompok yang mengatakan Allah berjasad. Kita dapatkan keterangan di salah satu kitab mereka contohnya. Tapi apakah benar yang mereka pahami itu maksud mereka berjasad memang seperti manusia, atau maksud mereka Allah berjasad cuma bukan jasadnya seperti jasad makhluk? Kan sudah berbeda pemahaman. Kita mengira, kita memvonis dengan pemahaman kita, ternyata pemahaman mereka berbeda. Makanya dalam kaidah fikih itu diajarkan maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Yang paling paham maksud sesuatu adalah orang yang mengucapkan, bukan orang yang menuduh. Yang paling paham tentang perkara kita siapa, Pak? Kita yang ucap. Yang paling paham puisi kita siapa? Kita yang buat, bukan orang yang baca puisi kita. Maka sebelum tuduh, cari informasi, tabayun, kemudian cari pemahaman mereka, bukan membaca sesuai dengan pemahaman kita. Mungkin bukan seperti yang kita kira mungkin. Maka terlalu awal kita menuduh-nuduh orang. Ini siapapun kelompoknya yang suka menuduh-nuduh saudaranya kafir, hati-hati, karena dialah kafir yang sebenarnya. Ini perlu hati-hati sekali dalam urusan ini. Zikir kenapa ditentukan
jumlahnya oleh Nabi. Kenapa tidak suka-suka kita memperbanyak zikir sampai ribuan? Nah, ini bilangan-bilangan yang Nabi sebutkan ini diistilahkan oleh para ulama dengan bilangan tauqifi. Tauqifi itu artinya merujuk kepada ketentuan Nabi SAW. Dan bilangan ini bukan bermakna membatasi zikir, tetapi begitu dia sampai pada bilangan ini karena mengikuti nabinya, maka dia telah mendapatkan fadilah dan janji seperti yang disebutkan oleh Nabi. Jadi misal kita tadi tidur 100 kali, 33, 34 takbir, kita cukupkan bilangan itu karena mengingat Nabi menyuruh begini. Maka ketika dia mengucap 100 kali, niat dia taat pada nabinya, maka terikut dengan janji Nabi, dia akan masuk surga. Bolehkah lebih? Boleh. Ketika dia ingin menampakkan cintanya dengan lebih, dibolehkan, tidak mengapa. Dan dia dapat pahala dari setiap kalimat yang dia ucapkan, ya, dia dapat pahala. Jadi bukan bermakna begitu sudah lebih 100 langsung jadi haram, tidak. Sehingga 101 saja kadang-kadang terlewat waktu ngitung, Pak. Jadi 101 bukan 100, kadang-kadang terlewat 102. Lalu kita berniat, ya Allah tolong cancel yang 2 lagi, ya Allah tolong batalkan yang 2. Enggak begitu. Boleh, namun itu batasan minimal, dia telah mendapatkan fadilah dari Nabi. Jadi ikuti dulu yang bilangan tauqifi. Setelah itu mau tambah 10,000 kali sampai subuh, silakan. Tapi jangan sampai tidak solat subuh gara-gara zikir itu. Sama seperti kita disuruh oleh Nabi 3 kali bacaan rukuk, bacaan sujud. Itu 3 kali bilangan tauqifinya. Sunnahnya 3 kali. Bolehkah lebih? Boleh. Makanya dalam salat gerhana rukuk disuruh panjang, enggak dibatasi, Pak. Rukuk disuruh panjang, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus ulang. Sujud disuruh panjang, terus ulang, dibolehkan. Nah, semua kebolehan ini catatannya ada pada ibadah ghair mahdhah, ya, ibadah yang tidak ditentukan proseduralnya oleh Nabi. Tapi tidak boleh menambah-nambahi pada ibadah mahdhah. Jangan coba-coba tambahin salat duhur menjadi 8 rakaat. Itu ibadah mahdhah. Berani menambahi, langsung berubah jadi haram. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Kaedah mengatakan pada dasarnya semua ibadah itu haram hatta yadullu dalil ala ibahah, sampai datang dalil yang membolehkannya. Hukum asal salat subuh haram. Ketika turun wahyu menyuruh salat subuh baru boleh melakukannya. Jadi mencipta ibadah sendiri yang sifatnya mahdhah enggak boleh. Nah, tapi ibadah ghair mahdhah, zikir, sedekah, Nabi suruh sedekah begini. Contoh dari Nabi, Aisyah pernah sedekah 1 butir kurma untuk seorang ibu berserta 2 orang anaknya. Lalu karena gara-gara kita baca hadis itu, setiap kali datang pengemis bersama 2 orang anak, kita kasih sebutir kurma, mengikuti Aisyah. Nyo bangai nanya, ya. Bolehkah kita sedekah 1 kotak kurma tidak mengikuti Aisyah ketika? Boleh. Itu ibadah ghair mahdhah, itu sedekah suka-suka, makin banyak makin bagus. Namun kalau ada ketentuan bilangan, genapkan itu dulu, nanti setelah itu mau tambah terserah. Karena dengan menggenapkan bilangan itu kita telah dapat fadilah. Sama seperti guru mengatakan yang harus dikerjakan PR, nomor ini. Selesai, aman. Oh, mau tambah, kita mau ambil semua nomor kita kerjakan, guru akan mengatakan bagus. Kamu yang enggak disuruh pun kamu lakukan, bagus. Tapi boleh pada ibadah ghair mahdhah, begitu. Kemudian pertanyaan kedua, sama ini dengan pertanyaan Bapak tadi, tentang zikir dengan Asmaul Husna. Wallahu alam, saya juga belum dapatkan hadis-hadis khusus tentang suruhan mengucapkan ya Rahman ya Rahman ya Rahman 1000 kali semuanya, kemudian ya Ghaffar ya Ghaffar. Allah alam, saya tidak berani jamin, tapi saya belum menemukan juga dalil-dalil khusus tentang itu. Tapi walaupun begitu, mengulang-ulang nama Allah dalam pujian dibolehkan, karena salah satu bentuk pujian yang paling disukai Allah, memanggil-manggil Allah dengan nama Asmaul Husna. Memang tidak ditentukan jumlahnya, namun ketika kita menentukan jumlahnya,
selama itu bukan ibadah mahdah seperti tadi, ibadah ghair mahdah masih boleh. Biasanya orang-orang tariqat itu punya jumlah-jumlah sesuai versi tarikatnya masing-masing. Naqsyabandiyah begini, Syaziliyah begini, Qadariyah begini, ya. Itu tergantung versi masing-masing. Masih dibolehkan. Namun kalau tujuannya untuk mendapatkan sesuatu ilmu, hati-hati, bisa jadi jebakan syaitan. Jadi untuk kebal baca ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar sampai 1500 kali. Begitu habis ya Jabbar, ditusuk dengan suntik vaksin, masuk juga ujungnya. Bisa jadi, hati-hati, bisa jadi kita kebal betulan, tapi yang datang bukan bantuan Allah, yang datang adalah syaitan memanfaatkan kebodohan kita, membuat zikir-zikir dengan gaya sendiri. Itu kalau tujuannya ke situ, maka berubah jadi haram. Apakah ada anjuran dari Nabi untuk salat gerhana ketika melihat, ya Pak, ya? Bagaimana kalau tidak lihat? Kalau lihat memang dianjurkan, banyak hadis, riwayat Bukhari Muslim banyak hadis, ya, fa iza ra'aitumuhu, kata Rasulullah, kalau engkau melihat sedang terjadi gerhana, maka fasallu, salatlah. Kemudian ada hadis lain, fazkurullah, ingat-ingatlah Allah. Lalu kemudian istighfarlah, bersedekahlah. Memang ada hadis disuruh salat ketika gerhana. Nah, sekarang kalau enggak lihat bagaimana? Nah, dalam kitab-kitab kuning itu ada beberapa pandangan ulama dulu itu menyatakan kalau enggak lihat tidak wajib salat, karena Nabi mengatakan fa iza ra'aitumuhu, kalau engkau melihat. Saya lupa nama-nama ulama besar ini, Pak. Itu ada beberapa yang menyebutkan kalau tidak lihat tidak wajib, tidak perlu salat. Namun itu ketika mata menjadi satu-satunya alat untuk melihat. Hari ini dibantu dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang gerhana terjadi tapi kita enggak lihat karena mendung, tapi secara hukum alam dihitung memang benar ada gerhana di balik bulan. Sudah dihitung koordinat ini, bujur ini, lintang ini. Kecanggihan teknologi membuat kita hari ini melihat dengan teknologi. Hari ini nampak tidak nampak, asal sudah yakin ada dia, tetap disunnahkan untuk salat. Jadi enggak perlu keluar dulu dari rumah, nada gimana? Nada hana payah sembahyang. Maka ada orang kadang-kadang Pak enggak pernah salat gerhana, kadang enggak pernah lihat. Pandai lihat kedai kopi juju. Jadi hari ini Pak, nampak tidak nampak dengan mata, teknologi membantu kita untuk mengatakan adanya gerhana walaupun tidak nampak dengan mata telanjang. Anak-anak hari ini cenderung tidak taat lagi. Benar, hari ini panggilan orang tuanya pun diabaikan, dipanggil berkali-kali, dia tetap di depan HP. Disuruh cuci piring, dia keluarkan suara keras dulu, baru diiringi dengan cuci piring. Itu cuci piring pecah 2 piring untuk meluapkan kemarahan dia karena berhenti main game. Itu gaya anak hari ini. Tapi perlu kita ingat, kenapa terjadi perubahan? Selain daripada lingkungan kita berada di zaman fitnah, kita sedang berada di zaman fitnah. Nanti kita akan ada satu zaman lagi yang kita lewati, setelah itu terjadilah kiamat. Begitu datang zamannya Dajjal, itu sehebat-hebatnya fitnah. Kata Nabi, tidak ada yang lebih hebat fitnah kepada umatku kecuali fitnatud Dajjal, kecuali fitnah Dajjal. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Lalu kenapa anak kita hari ini bisa terjun bebas ke dalam maksiat? Kita juga harus mawas diri, Pak. Itu ada kemungkinan-kemungkinan. Salah satunya, coba cek kembali harta yang kita berikan untuknya dari semenjak dia dalam kandungan. Hari ini orang sudah sampai pada zaman, kata Nabi, orang akhazal mal lam yubalil mar'u, seseorang tidak lagi peduli min aina akhazal mal, dari mana seseorang mengambil hartanya. Amil halal amil haram, halal haram disikat semuanya. Pekerjaan baik tapi dia sikat yang haram. Kerja bagus, tempat kerja bagus, kadang-kadang seperti kami misal contohnya jadi dosen, bagus, tapi yang haram disikatnya, Pak. Enggak masuk kerja, ambil gaji penuh, buat penelitian, buat macam-macam yang aneh-aneh, manipulasi bon, kwitansi, macam-macam.
Jadi jamaah mereka Allah, lalu kita masukkan harta itu ke tubuh anak kita. Kita bergelar doktor, profesor, anak kita semuanya dalam keadaan bermasalah. Kenapa? Harta yang kita masukkan bermasalah. Ini faktor yang mungkin besar terjadi. Batasan kita mendakwahkan anak atau keluarga. Yang perlu dicatat lebih dahulu bahawa kalau yang dimaksud adalah dakwah agama, nasihat agama, itu tidak ada batasan. Batasnya adalah kalau bukan anak kita yang meninggal, kita yang meninggal. Itu batasnya. Walaupun dia sudah menikah, seorang anak perempuan ketika sudah menikah, ayah tetap wajib mendakwahkan anaknya. Contoh, kalau anaknya tidak taat pada suami, ayah telefon anak, nak taatlah. Kalau engkau taat, kami pun masuk surga. Kalau engkau sayang ayah, taatlah pada suamimu. Karena keberhasilan seorang anak perempuan itu ketika dia berhasil mentaati suaminya, dan itu dianggap keberhasilan orang tuanya. Maka ada hadis yang menyebutkan ketika seorang perempuan tidak berani pulang ke rumah ayahnya ketika ayahnya sakit sampai meninggal, lalu kemudian dilaporkan ke Nabi kejadian ini, kata Nabi, ayahnya masuk surga karena ketaatan anak perempuan itu kepada suaminya yang melarang dia keluar rumah. Sampai segitunya. Jadi enggak, batasnya adalah meninggal. Ke anak laki-laki pun begitu. Itu kalau yang dimaksud dakwah agama, nasihati agama, tidak berhenti dengan dia menikah. Jadi bukan gara-gara dia menikah lalu kita mengatakan ni urusan lako, ya apa ni urusan dah nyolom, itu urusan lako dia, itu urusan suami dia, mana ada urusan kita lagi. Enggak begitu, Pak. Asal ada masalah dalam keluarga, kita dibolehkan terjun dalam keluarga anak dengan syarat memperbaiki keadaan. Yang enggak boleh terjun memperkeruh suasana. Dia telefon anak lalu kita bilang, kahwin lagi sama dia. Kan udah bapak bilangnya kahwin sama dia. Itu anak buah bapak dulu waktu sabu-sabu, kamu kahwin juga sama dia. Itu enggak boleh. Cerai saja sama dia, itu enggak boleh. Tapi perkuat keadaannya, nak sabar, 5 tahun pertama memang begitu. Ayah dulu sama mama hampir 2 kali cerai. Untung bapak sabar. Kalau enggak, udah ada mama lain. Teruslah sampai meninggal dunia. Jadi yang bapak dengar selama ini sampai menikah itu apa? Itu nafkah, bukan nasihat. Itu urusan nafkah dalam fikih Islam. Untuk anak perempuan bisa berhenti di saat dia telah ditanggung nafkahnya oleh suaminya. Ketika ijab kabul, hari ijab kabul, hari berhenti nafkah. Jadi habis ijab kabul itu kita boleh langsung nasihati ke menantu kita, nak, hari ini jangan sampai uang ATM ku yang keluar. Mulai hari ini engkaulah yang tanggung jawab. Kalau untuk anak laki-laki sampai kapan nafkah itu, Pak? Sampai baligh. Sampai baligh. Namun karena kita membiasakan hidup dengan kemanjaan, sehingga anak kita hari ini sampai kuliah S3 pun masih dikirim sama bapaknya. Sebenarnya baligh batasan memberi nafkah. Artinya kalau kita lepas dibolehkan. Namun tentu hari ini dunia berbeda. Itu baliknya anak kita baru kelas 2 SMP. Kalau dulu Nabi sudah gembala kambing, dari umur-umur kecil 10 tahun sudah gembala kambing. Orang-orang Arab dulu memang begitu hidupnya, cari nafkah sendiri, Pak. Jadi itu bicara masalah nafkah. Kalau nasihat tidak berhenti, kapanpun anak kita laki pukul istri, panggil, suruh pulang, jangan pukul istri. Kalau engkau pukul istri, nanti anakmu pun akan melakukan hal yang sama. Nasihati dia, Pak. Begitu kalau urusan dakwahkan agama, kasih nasihat, jangan tinggalkan salat, macam-macam. Jadi telepon anak yang sudah menikah itu, ditelepon. Jangan berfikir ada urusan lagi kita, enggak usah telepon nanti tersinggung. Enggak, tetap kita nasihati sampai kita meninggal atau dia meninggal. Jadi bagi mereka yang keluar setelah salat subuh, setelah azan subuh, misalnya kita keluar jam 7, jam 8, 9, 10 misal, mana yang lebih baik di jalan? Tetap salat Jumat atau meninggalkannya? Yang lebih utama tetap salat Jumat.
Jadi bahasa musafir tidak wajib Jumaat itu bukan tidak boleh Jumaat. Kalau disuruh pilih, tetap pilih melakukan Jumaat lebih utama daripada meninggalkan Jumaat. Jadi di tengah jalan dia berhenti di masjid yang sedang melakukan Jumaat, berhenti salat Jumaat. Tapi kalau dia keluar sebelum subuh, itu bermakna dia belum masuk ke waktu yang disuruh muliakan persiapan ke Jumaat. Jadi kenapa sebelum subuh di posisi yang aman, maksudnya enggak Jumaat pian pupu, karena dia belum masuk ke waktu yang disuruh untuk muliakan persiapan ke Jumaat. Kan ada hadis Nabi, barang siapa yang datang di jam pertama maka dia dapat pahala 2, seperti itu. Dimulainya setelah salat subuh. Jadi sudah mulai dihitung, hendaknya muliakanlah persiapan menuju Jumaat. Rupanya kita keluarnya sebelum datang waktu untuk dimuliakan persiapan itu, maka tidak mengapa kalau tidak salat Jumaat. Nya lanjut aja lanjut aja. Untuk sembahyang zuhur boleh pilih qasar, mau pilih jamak kalau ada kesulitan silahkan. Tapi kalau enggak ada masalah apa-apa, kita keluar jam 7, jam 8, tetap utamakan salat Jumaat di tengah jalan. Itu lebih utama. Bagaimana dengan orang yang dari muda tidak Jumaat lalu taubat di umur 45 taubat? Itu pun setelah digilas sama truk 2 kali baru taubat. Menyohanai picit di truk taubat dia kan. Bagaimana keadaan zuhurnya, Jumaatnya? Yang pertama, ketika dia taubat, dia benar-benar harus taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha ini Allah mulai memberi jalan keringanan yang lain. Jadi niatkan dulu taubatan nasuha, bukan taubat kambuhan. Karena ada orang taubatnya kambuhan enggak disebut taubat. Ini udah taubat nih sebentar, alhamdulillah 6 bulan salat Jumaat, kemudian mulai lagi enggak salat Jumaat lagi, itu enggak taubat. Karena definisi taubat itu innamat taubatu lillazina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Dia melakukan kesalahan, setelah dia tahu dia taubat, itu salah, dia tahu itu taubat. Summa yatubuna min qarib, dan segera dia taubat. Maka enggak disebut taubat. Allah mengatakan walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut. Tidak disebut taubat orang yang mengulang-ulang kesalahannya sampai datangnya kematian. Jadi jangan kira saya taubat, tapi ada sekali-sekali dia tinggalkan juga zuhur lagi, dia tinggalkan juga Jumaat lagi, walaupun dia mati merasa diri taubat, dia tidak disebut taubat kata Allah. Ini bahaya. Jadi pertama sekali solusinya adalah benar-benar taubat, jangan tinggalkan lagi salat zuhur atau Jumaat. Lalu apakah dia harus ganti Jumaat? Tentu tidak ada yang namanya qadha Jumaat. Enggak bisa kita mengqadha Jumaat, kita kumpulkan keluarga, yuk kita hari Sabtu ni kita lakukan Jumaat, dia ada khutbah tarawih rumah, kemudian buat salat. Enggak ada qadha Jumaat, tidak ada. Yang ada adalah qadha zuhur. Karena dia dulu meninggalkan Jumaat, maka dia harus mengqadha salatnya, yang diqadha adalah zuhur. Dalam pandangan khazanah keilmuan, masalah qadha ada 2 kelompok. Saya ulang kembali. Kelompok pertama iaitu jumhur ulama, langsung 4 mazhab sepakat mengatakan wajib qadha salat. Wajib dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang tidak sengaja diqadha. Kalau Nabi melakukan qadha di atas salat yang tidak sengaja, maka yang disengaja lebih wajib untuk diqadha. Itu dalil-dalil dari 4 mazhab. Jadi semuanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali wajib qadha. Yang mengatakan tidak qadha, tidak perlu qadha adalah kelompok dari beberapa ulama, yaitu termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, Daud Al-Zahiri. Jadi mazhab Zahiri itu mengatakan cukup taubat. Kalau taubatnya diterima tidak perlu qadha, dengan dalil at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang taubat kalau diterima taubatnya seperti tidak ada dosa. Jadi karena dianggap seperti tidak ada dosa, enggak perlu qadha. Ini pandangan kedua. Masalahnya timbul pertanyaan, dari mana kita tahu taubat kita diterima? Hadis itu menyebutkan apa? Kalau taubatnya diterima, maka dianggap tidak ada dosa. Dari mana kita tahu taubat kita diterima? Dengan kita berubah dari celana jin pakai jubah.
dah mulai pakai kain sarung, mulai pakai peci. Enggak, Pak. Taubat itu enggak ada yang tahu diterima atau tidak sampai datangnya sakaratul maut. Maka pandangan kedua ini, Pak, itu lemah. Ya, lemah pandangannya. Artinya qada itu selesai urusan dengan qada. Utang kita dengan Allah selesai. Maka dulu yang pernah mengalami masa-masa ini, masa-masa dalam keadaan hana sembahyang, masa-masa kita belum dapatlah kekuatan hijrah, belum dapat, itu hari ini qada, Pak. Salatnya ditinggalkan, habis salat duhur sekali lagi untuk niat qada. Jadi yang Jumaat ditinggalkan dulu, itu habis salat duhur atau habis salat isya mau qada sekali semuanya, silahkan, dibolehkan. Jadi qada duhur menjadi solusi, ya. Tidak ada yang namanya qada Jumaat.